dalam buku ini ya, fiil itu terbagi menjadi 3. Yang pertama fiil madi. Kalau dilihat dari waktunya ya, fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Ya. Dan ini juga sudah ada dalam pelajaran ilmu nahu. Bahwasanya fiil madi itu kata kerja di masa lampau. Sedangkan fiil mudhari adalah kata kerja di masa sekarang atau akan datang. Dan yang terakhir adalah fiil amr, ya, yang biasa kita sebut kata perintah. Namun ya, dalam ilmu shorof, perubahan kata dari fa'ala itu atau biasa disebut dengan tasrif itu ada 10 macam atau bentuk atau sighah yang disebutkan dalam buku ini, walaupun sebenarnya nanti ada 12 ya, yang benar ada 12. Di buku disebutkan yang pertama, perubahan kata yang pertama adalah fi'il madi. Kemudian yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga masdar, yang keempat isim fi'il, yang kelima isim maf'ul, yang keenam fi'il amr, yang ketujuh fi'il nahi. Fi'il nahi ini sebenarnya ini hanya istilah untuk memudahkan pemahaman. Karena tadi kita udah bahas bahwasanya fi'il itu cuma ada 3. Fi'il madi, mudhari, dan amr. Sebenarnya nggak ada fi'il nahi. Cuma kita sebut fi'il nahi untuk lebih mudah dipahami. Karena sebenarnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari yang didahului oleh la an-nahiyah, la yang berfungsi untuk melarang. Kemudian yang ke-8 ada isim makan, yang ke-9 ada isim zaman, yang ke-10 adalah isim alat. Nah, sebenarnya tambahannya adalah yang 11 12 itu, yang ke-11 adalah fi'il madi tapi majhul. Fu'ila, biasanya fu'ila, majhul itu di. Kalau fi'il madi misalnya doroba itu memukul. Kalau fi'il madi majhulnya duriba, dipukul. Nah, begitu juga dengan yang ke-12 fi'il mudhari majhul. Yadribu sedang memukul. Tapi kalau dibuat fi'il mudhari majhul, yudrabu sedang dipukul. Tapi di buku ini tidak disebutkan. Nanti saya buatkan PPT-nya yang lengkap 12 tasrif atau perubahan kata itu. Kemudian di buku ini disebutkan tentang pembagian fi'il berdasarkan jumlah hurufnya, huruf aslinya, bahwasanya ada fi'il yang sulasi mujarad, yang memang asalnya 3 huruf saja. Jadi huruf aslinya cuma 3 huruf. Ada fi'il rubai mujarad, fi'il yang hurufnya adalah 4 huruf asli. Kemudian nanti dari fi'il sulasi itu ada fi'il sulasi mazid. Artinya fi'il yang huruf asalnya 3, cuman ada beberapa tambahan huruf. Kemudian juga ada rubai mazid, fi'il yang huruf asalnya adalah 4 huruf, tapi ketambahan beberapa huruf tambahan. Nah, huruf-huruf tambahan itu ada banyak ya, ada alif, ada sin, ada ta, ada nun. Kalau kita simpulkan di buku di halaman 12 disebutkan sa'altumuni, asin, hamzah, lam, ta, mim, waw, nun ya, dan ha serta alif. Sa'altumuniha. Jadi kalimat itu terdiri dari 10 huruf. 10 huruf itu menjadi 10 huruf mazid buat fi'il, baik di fi'il sulasi atau fi'il rubai. Kemudian dilihat dari huruf sehat atau tidak, fi'il itu terbagi menjadi 2, fi'il yang sahih, artinya fi'il yang sehat, dan fi'il mu'tal atau fi'il yang berpenyakit. Berpenyakit ini adalah fi'il yang terdiri dari hurufnya ada yang berpenyakit. Dalam ilmu shorof, huruf yang berpenyakit itu cuma ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Kalau disingkat ayu, alif, ya, dan waw.
Kalau disingkat ayu. Jadi itu huruf penyakit. Kalau ada fiil yang 3 hurufnya yang asli ya, yang 3 huruf aslinya terdiri dari alif atau waw atau ya, atau alif waw atau ya waw, pokoknya 1 atau 2 huruf mu'tal itu disebut fiil mu'tal. Baik nanti mu'talnya di awal, di tengah atau di akhir. Kemudian ya, yang pembahasan kita hari ini adalah auzanul af'al. Ya. Saya ingin nanti teman-teman semuanya buka bukunya halaman 21 ya, bab ketiga tentang auzanul af'al. Ya. Saya sampaikan secara singkat bahwa pembahasan ini tentang wazan atau patokan fiil sulasi mujarot. Ya, fiil sulasi mujarot, fiil yang huruf asalnya ada 3 saja, wazannya atau patokan bentuknya itu ada 6. Ya, ada 6 bentuk atau wazan. Jadi fiil madi itu atau fiil sulasi mujarot nggak keluar dari 6 wazan ini, semua fiil. Wazan yang pertama adalah fathu domin. Ya, kalau di buku disebutkan fathu domin, maksudnya fathu domin adalah ini patokannya adalah ain fiil, harokat dari ain fiil. Ya. Saya rasa Ustaz Ziyad juga sudah menerangkan yang dimaksud dengan ain fiil adalah huruf kedua. Jadi kalau fa fiil adalah huruf pertama, ain fiil adalah huruf kedua atau yang di tengah, lam fiil adalah huruf ketiga atau huruf terakhir. Nah, membaca judul wazan di halaman ini, di pembahasan ini adalah dengan melihat ain fiilnya, harokat ain fiil. Ain fiilnya. Jadi kalau fathu domin artinya ain fiilnya berharokat fathah dan berharokat domah di fiil mudhoreknya. Saya ulangin, di bab pertama disebutkan di sini, wazan pertama dalam sulasi mujarot adalah fathu domin. Maksudnya fathu domin adalah wazan yang fiil madinya, ain fiilnya berharokat fathah, a, fa'ala, kemudian domin, yaitu ain fiil tadi di fiil mudhari berharokat doma, yaf'ulu. Ya. Jadi fa'ala yaf'ulu. Itu cara bacanya. Contohnya nasoro yansuru, menolong. Bab kedua, ya saya cuma ambil 2 bab pada pertemuan kali ini. Bab kedua adalah fathu kasrin. 3 bab ya nanti ya. Fathu kasrin. Fathu kasrin itu artinya ain fiil di fiil madi berharokat fathah dan di fiil mudhari berharokat kasroh. Fathu itu fathah, kasrin kasroh. Ya. Fathu kasrin artinya madinya berharokat fathah, kasrohnya apa? Mudhari'nya berharokat kasroh. Apa yang berharokat fathah dan kasroh? Ya ain fiilnya. Jadi fathu kasrin adalah contohnya fa'a, ya fathah a, fathah a, fa'ala. Kemudian kasrin, mudhari'nya dikasrohin, ain fiilnya. Yaf'ilu. Jadi fa'ala yaf'ilu, fathu kasrin. Kemudian bab yang ketiga fathatan, 2 fathah. Ya artinya fiil madinya ain fiil berharokat fathah, fiil mudhari'nya ain fiilnya juga berharokat fathah, 2 fathah. Ya. Buat fathah itu artinya madinya fathah, mudhari'nya juga fathah. Jadi fa'ala yaf'alu. Nah, ini bisa kita simpulkan bahwa bab pertama, kedua, dan ketiga semua madinya berharokat fathah. Ain fiil di fiil madinya berharokat fathah semua. Ada yang fathah domin, ada yang fathah kasrin, dan ada yang fathah fathin atau fathatan. Ya, jadi saya ulangin. Tadi kan saya sebutkan bahwa auzanul af'al fi wazan fiil sulasi mujarrad itu ada 6. Ya. 3 pertama itu tentang
fathah. Artinya ain fiilnya berharokat fathah di fiil madinya. Fa'a semuanya fa'a. Cuma nanti di mudhoreknya yang berbeda. Ya. Ada yang fa'ala yaf'ulu yang pertama, kemudian ada fa'ala yaf'ilu fathu kasrin, ada fa'ala yaf'alu fathah fathin atau fathatan. Ya. Contoh yang fathu kasrin, fathah yaftihu, yaitu atau yaf'ilu, fa'ala yaf'ilu. Contohnya jalasa yajlisu, ya. Jalasa yajlisu, ya. Jalasa, ain fiilnya adalah lam, jalasa, ya. Yajlisu artinya duduk. Contoh yang fathatan atau dua-duanya fathah, fiil madi fathah, fiil mudhari juga fathah, ain fiilnya fataha yaftahu, ya. Fataha yaftahu artinya membuka. Oke. Sampai di sini pembelajaran kita. Tapi saya diwajibkan untuk kalian membuat tugas atau video ya tentang ini di buku ini sebenarnya ya, Amsilah Tasrifiyah. Punya buku ini anak-anak? Amsilah Tasrifiyah. Punya ya? Punya. Ya, bagus. Tapi sudah diajarin ini Amsilah Tasrifiyah. Sudah diajarin belum? Belum kayaknya, Us. Belum ya. Enggak, ini hanya untuk hafalan. Jadi ini hanya untuk hafalan. Karena kalian belum diajarin cara membacanya. Ini kan ribet, bukan ribet, maksudnya agak susah kalau belum diajarin cara membaca buku ini. Ya. Maka saya ingin anak-anak hafal yang di halaman 22 ya. Halaman 22 ya, itu ada jadwal atau kolom-kolom ya tentang tasrif ya, perubahan. Jadi fa'ala yang fathu domin, fa'ala yaf'ulu, itu ada samping kirinya itu ada contoh nasoro yang suruh, sona yang sunu, mada yang mutu, amala ya mulu ya mulu ya. Saya mau nanti anak-anak buat video membuat hafalan ya. Jadi video itu hafalan mengucapkan bab yang pertama aja lah, yang pertama aja. Yang pertama itu tadi apa? Fathu domin, fa'ala yaf'ulu ya. Jadi nanti videonya berisi hafalan anak-anak mentasrif fi'il nasoro, yaitu fi'il nasoro, karena nasoro itu berwazan fa'ala yaf'ulu. Semua, jadi halaman 21 itu, 22 itu kan ke bawahnya itu kan ada 10 ya, 10 kotak. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, makan, dan isim alat. Ya, 11 maksud ya, 11. Nah, itu saya mau anak-anak buat video hafalan ya, hafalan. Ya, nasoro yansur, misalnya nasoro yansuru nasron, mansoron nasirun, mansurun unsur, la tansur, mansorun mansorun minsorun. Insya Allah nggak sampai 2 menit ya, buat videonya nggak sampai 2 menit. Cuman itu aja ya. Nasoro yansuru nasron, mansorun ya, nasirun mansurun, unsur la tansur, mansorun mansorun minsorun. Gampang ya? Gampang insya Allah ya. Apa tugasnya nanti? Saya kasih tahu wali kelas lagi tugasnya nanti. Ya. Jadi buat video hafalan ya. Jadi dihafal terus di videoin hafalannya. Oke? Ustaz, itu ya, yang dihafal yang mana aja, Ustaz? Yang dihafal cuman fi'il nasoro. Ditasrif semua sigoh bentuknya. Sigoh itu kan isim fa'il, isim maf'ul, fi'il madi, fi'il mudhari, masdar itu namanya kan sigoh ya. Nah,
Sigo itu kan ada 12, ada 10 di buku ya, ada 10 di buku. Cuman kalau di jadwal yang di halaman 22 itu ada tambahan masdar mimi. Ada tambahan masdar mimi, kalau kalian lihat di sini. Masdar mimi ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, ini masdar mimi tambahannya ya. Jadi videoin nasoro yansuru nasron mansorun nasirun mansurun unsur latansur mansorun mansorun minsorun, udah gitu ya. 1 menit selesai insya Allah ya. 1 menit, nggak banyak. Walaupun kita membahas hari ini 3 bab ya, kita membahas 3 bab wazan, yaitu saya ulangin, wazan fathu domin fa'ala yaf'ulu, fathu kasrin fa'ala yaf'ilu, dan fathu fathin atau fathatan. Fataha apa, fathatan itu fataha yaftahu ya, fa'ala yaf'alu. Oke, ada lagi yang bertanya? Oke, terima kasih perhatian anak-anak semuanya. Mohon maaf atas keterbatasan kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.